Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 18 Jakarta, Bapak Ahmad Syafuddin SPD. Yang kami hormati Ibu Ira Khairani SE selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 18 Jakarta, serta anak-anakku semuanya, peserta didik tercinta dan yang kami banggakan semuanya. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa berangkat ke sekolah tercinta meskipun hujan dari tadi malam, lanjut subuh dan lanjut saat kita berangkat ke sekolah, kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya, yakni para kaumnya, pengikutnya di jalur yang benar, dan kita selalu akan terus menjadi pengikut beliau, yang mana beliau telah memberikan pencerahan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, di sini saya akan menyampaikan materi kultum yang fokus terhadap makanan yang halal dan yang sehat untuk kita semua. Sebagaimana kalau kita merujuk pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat di atas sudah jelas buat kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk makan apapun yang ada di bumi, di alam semesta ini yang halal dan juga baik. Bagaimana kita mengetahui anak-anakku semua yang halal dan thayyibah? Pastinya juga didukung ada sebuah hadis yang menjelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Yang mana dari Al-Quran tersebut dan juga hadis sudah sangat jelas buat kita sebagai umat Islam. Definisi halal dan thayyibah kita semuanya wajib mengetahui supaya kita tidak sama-sama salah dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan juga yang baik. Masih ada yang bersuara di belakang? Oke. Makanan yang halal itu ada dari beberapa hal yang harus kita ketahui, yakni adalah makanan yang terhindar dari zat babi, dari khamr,
ataupun buah bangkai yang sekiranya memang sudah tidak pantas ataupun layak untuk kita konsumsi. Dan juga dengan cara memperolehnya anak-anakku semuanya. Sekarang saya tanya kepada anak-anak, apakah makanan setiap hari yang kita makan sudah halalan thayyibah? Alhamdulillah, insya Allah. Anak-anak, dari memperoleh makanan yang kita makan itu juga harus terhindar dari beberapa hal. Contohnya, bukan dari hasil mencuri. Terkadang mohon izin Ibu nyampaikan di kelas, kalau ada makanan yang bukan milik kita, bukan hak kita, alangkah baiknya jika kita tidak mengkonsumsinya. Satu, jika kita ingin meminta atau merasakan makanan dari teman, kita harus apa? Izin, betul. Sekarang saya tanya balik, jika teman Anda tidak mengizinkan, apakah makanan itu halalan thayyibah? Tidak. Dengan demikian, luar biasa Allah itu mengajarkan melalui ayat-ayatnya. Dan juga kita harus mempraktekkan supaya kita terhindar dari makanan-makanan yang haram, yang tidak disukai oleh Allah. Karena pada dasarnya makanan haram bukan hanya yang berhubungan dengan yang memabukkan atau mengandung zat seperti babi, bangkai. Tapi jika teman kita tidak mengizinkan atau belum mengizinkan untuk memakan makanan teman kita, maka kita tidak bisa dikategorikan makan yang halal. Apakah ada kejadian di kelas tiba-tiba temennya buka bekal main comot? Masih ada? Ya. Saya menyampaikan begini karena melihat secara langsung dan insya Allah langsung saya tegur. Kalau makan minta tolong, jika minta ke temannya harus izin terlebih dahulu. Baru buka bekal temannya ngincip tanpa ngomong, tangan langsung ambil. Boleh nggak seperti itu anak-anak? Tidak boleh. Dengan demikian, mulai siang ini dan seterusnya, jika masih ada yang seperti itu, mari kita bersama-sama untuk merubah lebih baik. Harus izin terhadap orang yang memiliki makanan. Itu beberapa syarat untuk menuju halalan thayyibah. Berikutnya, bagaimana dengan makanan yang sehat? Makanan yang sehat berarti memiliki manfaat untuk kita, baik itu jasmani ataupun rohani. Sekarang saya mau menanyakan, jika anak-anak mau beli sesuatu, dilihat nggak expirednya? Betul. Kalau sudah mendekati H-1 bulan, H-2 minggu misalkan, itu lebih baik tidak usah dikonsumsi untuk menjaga kesehatan makanan yang kita makan. Nah, dari beberapa hal tersebut, untuk bisa mengkonsumsi makanan sehat, makanan yang halal dan thayyib, yang baik, itu kita harus berusaha memenuhi syaratnya, memenuhi dan mengetahui makanan yang halal itu seperti apa. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah semuanya, adapun beberapa manfaat makanan sehat dan halal, diantaranya kesehatan fisik, mencegah dari penyakit. Siapa yang suka jajan yang ada perasa-perasa bubuknya? Siapa yang sering mengkonsumsi yang serba instan atau junk food? Nah, di situ berarti belum memenuhi untuk makanan yang halal dan sehat. Mungkin halal sudah, tapi sehatnya sudah apa belum? Kalau junk food terus-terusan, belum. Karena apa yang kita makan setiap hari, setiap saat, pasti ada efeknya, pasti ada dampaknya buat kesehatan. Sekarang tidak berasa, tapi suatu saat entah berapa tahun kemudian, jangan sampai ada hal-hal yang kurang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Contoh, ada yang namanya kena kanker, ada yang kena gagal ginjal misalkan. Banyak sekali penyakit-penyakit di sekitar kita.
Dengan demikian, alangkah baiknya boleh kita makan junk food tapi tidak boleh berlebihan. Boleh kita mencoba makanan seperti hal-hal yang baru tapi tidak boleh berlebihan. Dan yang terakhir, anak-anakku semua, implikasi atau implementasi dalam kehidupan. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci. Oke, bulan apa kira-kira anak-anak? Bulan Februari. Sudah tahu tanggalnya apa belum? Iya. Nanti kita sebentar lagi mengikuti ibadah wajib kita setiap tahun, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan demikian, mari bersama-sama kita mulai hari ini, baik itu anak-anak yang terbiasa makan makanan yang masih belum memenuhi halalan thayyibah, barangkali 1-2 yang masih lupa untuk kesehatan dan seterusnya, kita coba mulai sekarang untuk makan makanan yang halal dan sehat. Ada satu lagi mumpung saya ingat, masih ada nggak kelas 10 hingga kelas 12 makan tangan kiri, minum tangan kiri, berdiri tanpa baca basmalah dan seterusnya? Masih ada? Masih ada? Oke, yang jujur terima kasih. Yang sudah jujur terima kasih saya sampaikan. Mulai hari ini kita membiasakan diri minum dan makan menggunakan tangan kanan. Halal nggak? Menuju ke halalan thayyibah nggak? Betul. Jadi kita menggunakan tangan kanan untuk makan dan minum, duduk, serta baca basmalah, itu semua adalah anjuran Rasulullah. Kenapa? Karena tangan kiri gunanya beda lagi. Kalau tangan kanan digunakan yang baik-baik, kalau tangan kiri ada yang juga digunakan untuk yang kurang tepat, kalau digunakan untuk makan. Anak-anak yang berbahagia dan yang kami banggakan, untuk hari ini kita bersama-sama menuju dan melaksanakan serta mengimplementasikan makanan yang halal, thayyibah dan sehat. Setuju semuanya? Coba kalian pengen sehat nggak? Pengen rezekinya berlimpah nggak? Pengen yang dimakan halal nggak? Jika yang Anda makan kurang halal, baik itu dari hasil mencuri, baik itu hasil menipu, saya yakin darah yang mengalir di diri kita itu tidak halal. Mau nggak darah yang mengalir itu dari hasil yang tidak baik? Mau nggak? Tidak mau. Maka mari bersama-sama mulai sekarang kita perbaiki bareng-bareng. Yang terbiasa ngambil makanan kemana tanpa izin, yuk hari ini harus izin dulu. Yang sopan nggak pakai memaksa. Bagi yang masih terbiasa makan dan minum berdiri, yuk hari ini kita saling mengingatkan. Jika Ferdian tiba-tiba makan tangan kiri berdiri, yang melihat langsung menegur dan saling mengingatkan. Jika akan kelas 11 juga lupa ternyata makan tangan kiri, wajib diingatkan oleh teman yang melihatnya langsung. Dari situ kita saling menyayangi, saling mengingatkan. Itu ya, sanggup anak-anak? Sanggup berubah lebih baik? Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua terdiri dari orang-orang yang beriman, dilimpahkan rezekinya, kesehatan fisik dan raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ibu Albiru Manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.